Di sudut barat jauh Tiongkok, tersembunyi sebuah kota yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban dan keimanan. Kashgar, kota yang telah dihuni sejak 2000 tahun lalu, menjadi pintu gerbang antara timur dan barat, tempat di mana budaya, agama, dan perdagangan bertemu dan berbaur. Sebagai salah satu kota tertua di Tiongkok Barat, Kashgar memainkan peran vital dalam jalur sutra kuno. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan dunia timur dan barat, memungkinkan pertukaran barang, ide, dan budaya. Disinilah Islam menancapkan akarnya, meresap ke dalam kehidupan suku Uighur, sebuah bangsa yang memiliki sejarah panjang, penuh perjuangan, identitas, dan keyakinan. Namun, di balik keindahan dan kedamaian ini, tersimpan jejak sejarah yang penuh gejolak. Dari pemberontakan melawan kekuasaan Qing hingga dinamika politik dan sosial yang terus membentuk kehidupan mereka. Bagaimana suku Uighur menjadi mayoritas muslim di Kashgar? Siapa sebenarnya mereka dan bagaimana peran kerajaan besar seperti dinasti Karakhanid dalam menyebarkan Islam di wilayah ini? Ini bukan sekedar cerita tentang kota atau bangsa. Ini adalah kisah perjalanan iman, perjuangan, dan identitas yang terus bergema hingga hari ini. Masuknya Islam ke Kashgar. Islam mulai merambah wilayah Xinjiang pada abad ke-10 melalui pengaruh dinasti Karakhanid. Sultan Satuk Bugro Khan, pemimpin Karakhanid, menjadi tokoh penting yang memeluk Islam dan menyebarkannya di wilayah ini. Di bawah kepemimpinannya, Islam mulai berakar di Kashgar, menggantikan dominasi agama Buddha yang sebelumnya dianut oleh mayoritas penduduk. Sebelum melangkah jauh, untuk memahami bagaimana Islam berakar kuat di Kashgar, kita perlu menelusuri jejak dinasti Karakhanid, kekuatan Turkik yang memainkan peran krusial dalam sejarah kawasan ini. Dinasti Karakhanid atau Kekhanan Karakhanid terbentuk pada abad ke-9 dari konfederasi suku-suku Turkik seperti Karluk, Yagma, dan Chegil. Mereka menguasai wilayah luas yang mencakup bagian dari Asia Tengah, termasuk kota penting seperti Kashgar. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 934 ketika Sultan Satuk Bugro Khan, pemimpin Karakhanid, memeluk Islam. Konversi ini menandai dimulainya ekspansi Islam di wilayah tersebut. Setelah memeluk Islam, Satuk Bugro Khan dan penerusnya melakukan serangkaian penaklukan termasuk menguasai Kashgar yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan itu. Di bawah pemerintahan Karakhanid, Islamisasi di Asia Tengah berlangsung pesat. Mereka mendirikan masjid, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya, memperkuat fondasi Islam di wilayah tersebut. Penaklukan kota-kota seperti Khotan pada tahun 1006 oleh Yusuf Qadir Khan menandai berakhirnya kerajaan-kerajaan Buddha dan memperluas dominasi Islam. Namun, Kekhanan Karakhanid tidak luput dari konflik internal. Perselisihan di antara para pemimpin menyebabkan perpecahan menjadi Karakhanid Timur dan Barat. Kashgar berada di bawah Karakhanid Timur. Pada abad ke-12, kedua kekhanan ini ditaklukkan oleh Karakhitan. Namun, pemerintahan Karakhanid tetap berlanjut di bawah Suzerainty Karakhitan. Warisan Karakhanid dalam penyebaran Islam di Asia Tengah, khususnya di Kashgar, tetap terasa hingga saat ini. Mereka tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga budaya dan tradisi yang membentuk identitas kawasan tersebut. Sekarang, bagaimana perkembangan Islam di Kashgar? Seiring berjalannya waktu, Islam semakin mengakar di Kashgar. Pada abad ke-14, pasukan Timur Leng berhasil menguasai kota ini, menjadikan mayoritas penduduknya Muslim. Pada masa dinasti Qing, Kashgar menjadi pusat pemberontakan umat Muslim di Tiongkok. Tokoh seperti Yakub Beg memimpin revolusi melawan kekuasaan Qing, membangun banyak masjid dan madrasah, sehingga pada awal abad ke-20, kota ini memiliki lebih dari 120 masjid dan belasan madrasah. Pada pertengahan abad ke-19, ketegangan memang terjadi meningkat di wilayah Xinjiang termasuk Kashgar. Kebijakan diskriminatif dan penindasan oleh pemerintah Qing terhadap komunitas Muslim, terutama suku Uighur, menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam. Selain itu, tekanan ekonomi dan sosial memperburuk situasi, menciptakan kondisi yang matang untuk pemberontakan. Pada tahun 1862, pemberontakan Dungan meletus di provinsi Gansu dan dengan cepat menyebar ke wilayah Xinjiang.
Di Kashgar, pada Agustus 1864, pasukan Dungan memberontak menewaskan sekitar 7.000 orang Tionghoa dan komandan Manchu mereka. Penduduk Kashgar kemudian meminta bantuan Sadiq Beg, seorang kepala suku Kirghiz yang membawa Buzurg Khan dan jenderalnya Yakub Beg untuk memimpin perlawanan. Yakub Beg dengan kecakapan militernya berhasil menguasai kota-kota penting seperti Kashgar, Yangi Hisar, dan Yarkand. Meskipun awalnya Buzurg Khan diangkat sebagai pemimpin, ketidakmampuannya membuat Yakub Beg mengambil alih kekuasaan dan memproklamirkan dirinya sebagai Emir Yetisar, yang berarti 7 kota. Untuk memperkuat posisinya, Yakub Beg menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Inggris dan Rusia, menandatangani perjanjian dengan masing-masing. Namun, ketika menghadapi ancaman dari Qing, bantuan nyata dari kedua kekuatan besar tersebut tidak terwujud. Setelah kematian Yakub Beg pada Mei 1877 di Korla, kekuasaan di Kashgar melemah. Jenderal Zhuo Zongtang memimpin pasukan Qing untuk merebut kembali wilayah Xinjiang, termasuk Kashgar, mengakhiri periode pemberontakan dan mengembalikan wilayah tersebut ke dalam kendali dinasti Qing. Sejarah pemberontakan di Kashgar mencerminkan perjuangan panjang masyarakatnya dalam menghadapi penindasan dan upaya mempertahankan identitas mereka. Meskipun pemberontakan tersebut berakhir dengan kembalinya kekuasaan Qing, semangat perlawanan dan keinginan untuk merdeka tetap menjadi bagian integral dari warisan budaya Kashgar. Sekarang kita masuk kepada Konstitusi Tiongkok dan kebebasan beragama. Pasal 36 Konstitusi Tiongkok menyatakan, setiap warga negara menikmati kebebasan beragama, namun dalam prakteknya, kebijakan dan pengawasan ketat tetap berlangsung. Pemerintah mengakui 5 agama resmi, Buddha, Taoisme, Islam, Katolik, dan Protestan. Meski demikian, aktivitas keagamaan diawasi ketat oleh negara dan Tiongkok termasuk di antara pemerintah yang paling ketat di dunia dalam hal pengawasan agama. Lantas, bagaimana sistem politik dan pemerintahan di Kashgar saat ini? Kashgar terletak di daerah otonom Uighur Xinjiang yang secara administratif berada di bawah pemerintahan pusat Tiongkok. Meskipun berstatus otonom, kebijakan dan keputusan politik tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah meningkatkan pengawasan dan kontrol di wilayah ini dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Sekarang kita masuk ke populasi umat beragama di Kashgar. Mayoritas penduduk Kashgar adalah etnis Uighur yang secara tradisional beragama Islam. Nilai dan budaya Islam yang kuat tampak dari mayoritas penduduk Kashgar yang merupakan etnis Uighur. Sebanyak 84% dari total warga Kashgar adalah etnis Uighur. Pertanyaannya, siapakah etnis atau suku Uighur itu? Asal-usul suku Uighur dapat ditelusuri kembali ke konfederasi suku-suku nomaden di Asia Tengah. Mereka pertama kali muncul dalam catatan sejarah sebagai bagian dari konfederasi Tiele dan kemudian membentuk Kaghanat Uighur pada abad ke-8 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mongolia. Setelah runtuhnya Kaghanat Uighur pada tahun 1840 Masehi akibat serangan Kirghiz, mereka bermigrasi ke barat daya menuju cekungan Tarim dan wilayah sekitar Turpan. Di wilayah baru ini, suku Uighur mendirikan beberapa kerajaan termasuk kerajaan Kocho dan kerajaan Kumul. Awalnya, mereka menganut agama Manichaeisme dan Buddhisme yang tercermin dalam peninggalan arsitektur dan seni di wilayah tersebut. Proses konversi ke Islam dimulai pada abad ke-10 dan berlangsung secara bertahap hingga abad ke-16 ketika mayoritas suku Uighur telah memeluk Islam. Suku Uighur dikenal karena kontribusi mereka dalam bidang sastra, musik, dan seni. Mereka mengembangkan sistem penulisan sendiri dan memiliki tradisi musik yang kaya, termasuk tarian dan nyanyian yang khas. Selain itu, mereka juga berperan dalam penyebaran pengetahuan melalui penulisan buku dan karya sastra lainnya. Pada abad ke-18, wilayah yang dihuni oleh suku Uighur jatuh di bawah kekuasaan dinasti Qing. Sejak saat itu, wilayah tersebut mengalami berbagai perubahan politik dan administratif, termasuk pembentukan daerah otonomi Xinjiang Uighur oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1955. Sejarah suku Uighur mencerminkan dinamika kompleks interaksi budaya, migrasi, dan adaptasi terhadap perubahan politik di Asia Tengah. Identitas mereka yang unik terus bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah. Lantas bagaimana perspektif sosiolog dan sejarawan? Sosiolog dan sejarawan mencatat,
Walaupun konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan beragama, pelaksanaan kebijakan dan pengawasan ketat tetap berlangsung. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama ke dalam identitas nasional yang lebih homogen, yang dikenal sebagai sinisisasi. Dengan sejarahnya yang kaya dan kompleks, tetap menjadi simbol ketahanan budaya dan keimanan. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Arnold Toynbee, peradaban besar tidak ditaklukkan dari luar sampai mereka menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam. Kisah Kashgar mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan budaya dan spiritual meskipun di tengah tantangan zaman. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.